Diperlukan sebuah langkah untuk akhirnya kita berjalan. Jalan untuk menjadi yang terbaik. Menjadi pribadi yang sukses dan membanggakan adalah sebuah impian. Impian yang membawa kita menuju suatu perjalanan. Berjalan beriringan bersama mereka yang siap untuk membimbing. Sebuah perjalanan yang dimulai dari suatu tempat di mana kita belajar beradaptasi. Tempat yang mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya dari buku saja, tapi juga dari pengalaman yang membentuk kita menjadi pribadi yang sukses, bertanggung jawab, dan mau diproses, namun tetap rendah hati adalah bekal untuk menghadapi dunia. Berjalan bersama mereka yang memiliki satu tujuan, bersama membangun hubungan untuk kepentingan di masa yang akan datang, dan bersama mereka yang sadar akan pentingnya kebersamaan. Kami bukan hanya belajar menjadi mahasiswa, namun kami belajar bagaimana menjadi pemimpin yang berdampak bagi orang lain. Ubah pertanyaanmu menjadi sebuah jawab. Kejar dan capai impianmu selagi berada di sini. Tidak mudah, tapi selalu ada cara. Di sini, kamu mulai semuanya. Start your journey with us.
bersama-sama kita membangun bangsa. Pendidikan dapat merubah segalanya. Tunjukkan bangsa kita di hadapan dunia, bahwasanya semua kita bisa. Perangilah kebodohan demi bangsa ini. Tingkatkanlah pendidikan untuk bekal kita nanti. Ciptakanlah semua kecerdasan untuk bangsa. Berjuanglah meraih cita-cita. Disinilah tempatnya untuk majukan negara. Masa depan kita kasih bangsa. Perangilah kebodohan demi bangsa ini. Tingkatkanlah pendidikan untuk bekal kita nanti. Ciptakanlah semua kecerdasan untuk bangsa. Berjuanglah meraih cita-cita. Disinilah tempatnya untuk majukan negara. Masa depan kita kasih bangsa. Kasih bangsa. Kasih bangsa. Bu Hamidah, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, Bapak. Ya, baik. Terima kasih ya. Saya mohon maaf sebelumnya karena tadi terkendala dengan beberapa, maksudnya jaringan koneksi saya, sehingga saya terlempar keluar dari koneksi. Oke. Saya mulai untuk memberikan kata sambutan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Ruslaini SEMM CIQR selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Bapak Dr. Eka Wayukasi SEMM, SHMH, SPD, MPD selaku Expert Team Leader di Seminar SD Kasih Bangsa. Bapak Muhammad Haidir, SEMM selaku Wakil Ketua Bidang 3, Evaluasi dan Kerjasama SD Kasih Bangsa. Bapak Ibu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Yang saya banggakan Ibu Syarifah Alawiyah SEMM, yang merupakan alumni dari SD Kasih Bangsa. Bapak Ahmad Sarir, SH, MBA, selaku pembicara hari ini, dan Ibu Cahyati Kumandang, SEMM, selaku penanggap tim pakar pada e-seminar hari ini. Dan semua peserta e-seminar dari berbagai universitas dan lembaga pendidikan di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti kegiatan e-seminar Nasional Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa yang ke-76 dengan tema Good Man versus Good System.
Terima kasih. Sebelumnya tadi sudah dilakukan pemaparan oleh Bu Syarifah dan Pak Ahmad Syahrir ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih bahwa sebenarnya hari ini tema e-seminar kita merupakan bahan pengayaan dan bahan pendalaman terhadap mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Akuntansi. Di mana hal ini merupakan satu fenomena yang menarik. Kita selalu dihadapkan di dalam satu perusahaan adalah bagaimana kita melihat sistem kita yang ada di perusahaan dengan manusianya yang ada di dalam perusahaan. Panitia boleh bisa share PPT yang saya persiapkan untuk memperkaya pembahasan e-seminar hari ini? Bisa dibantu oleh panitia? Oke, next. Oke, tema e-seminar ini sangatlah menarik untuk dikupas dan dipahami oleh seluruh audiens hari ini. Seringkali perusahaan berada di posisi yang sangat dilematis. Bagaimana perusahaan harus mempersiapkan sistem yang memiliki tata kelola yang baik atau mempersiapkan talent atau aset perusahaan berupa manusia yang memiliki kompetensi yang sesuai dan tentunya memiliki karakteristik yang jujur dalam menjalankan roda perusahaan. Pada umumnya, perusahaan yang berorientasi pada bisnis memiliki tujuan yang sama, adalah mencari keuntungan yang maksimal dan optimal, dengan tujuan agar perusahaan bisa bertahan dan berkelanjutan. Dan perusahaan akan hanya mengenal kata 3P, bahwa adalah profit, profit, dan profit. Next. Untuk bisa mencapai profit yang menjadi tujuan atau target perusahaan, maka perusahaan akan dihadapkan pada tantangan eksternal, di mana perusahaan akan menghadapi kompetisi atau persaingan dengan kompetitor dalam memenangkan pangsa pasar yang ada, menguasai sumber daya yang menunjang operasional perusahaan, dan masih banyak hal lainnya. Di sisi lain, perusahaan juga akan dihadapkan dengan tantangan internal yang berfokus pada pengelolaan seluruh sumber daya melalui sistem tata kelola perusahaan dan manusia sebagai aset perusahaan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawabnya dan karakteristik yang jujur. Kalau kita melihat dari apa yang tadi saya sampaikan, bahwa tantangan eksternal dan internal tersebut hanya tantangan internal di dalam perusahaanlah yang bisa kita kendalikan. Yang bisa dikendalikan penuh oleh manajemen puncak perusahaan. Terutama bagaimana mereka harus melakukan pengendalian internal secara perusahaan yang baik. Kenapa demikian? Tadi kalau kita bicara tujuan utama perusahaan yang berorientasi pada bisnis adalah untuk mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin, tentunya itu bisa dilakukan. Namun, jika di sisi lain, jika tantangan internal di dalam perusahaan tidak bisa dikendalikan oleh manajemen puncak, tentunya akan ada kebocoran atau fraud yang mengakibatkan keuntungan yang maksimal tersebut tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan manajemen puncak. Untuk itulah perlu ada balancing antara pengendalian internal kita dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Pengendalian internal perusahaan memiliki unsur-unsur ada 4, di mana yang pertama adalah struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas dan jelas, di mana pemisahan fungsi operasional, fungsi penyimpanan, dan fungsi pencatatan
merupakan salah satu hal yang mandatori yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Yang kedua, di mana sistem wewenang pemberian otorisasi dengan adanya layering pada struktur organisasi yang memiliki tata kelola yang baik. Sehingga proses mereka melakukan pemberian otorisasi memang sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh orang tersebut. Serta prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan biaya, semua itu harus tercatat dengan baik dari setiap transaksi dari perusahaan yang berjalan setiap saat. Yang ketiga, pada pelaksanaan tata kelola perusahaan melalui praktek yang sehat pada fungsi setiap unit organisasi yang berorientasi pada dipatuhinya pelaksanaan SOP yang harus diikuti oleh setiap unit dan organisasi dan terkadang dilakukan secara periodik, pemeriksaan secara berkala, secara mendadak. Dan yang keempat, bahwa karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab dan karakteristik yang jujur. 3 poin pertama yang di atas adalah berfokus pada sistem tata kelola perusahaan. Dan 1 poin yang lain adalah berfokus pada manusia di mana sebagai aset perusahaan. Jika kita melihat pengendalian internal perusahaan, selalu akan berkaitan dengan sistem dan manusia. Hal inilah yang menarik untuk kita bahas bersama tadi apa yang dipaparkan oleh narasumber kita, bahwa sesungguhnya dalam melakukan atau memastikan tujuan umum perusahaan yang berorientasi pada bisnis yang berfokus pada keuntungan yang maksimal, tentunya akan membutuhkan investasi yang begitu besar. Dukungan untuk melakukan pengendalian internal sebagai kontrol manajemen puncak selalu tertuju pada pengembangan sistem tata kelola perusahaan. Juga menempatkan orang-orang yang kompetensinya sesuai dan mereka memiliki karakteristik yang jujur. Dan bagaimana kita melihat ini menjadikan perusahaan bisa mencapai tujuannya dan akhirnya bisa bertahan. Tantangan berikutnya yang akan dijawab oleh seminar hari ini dan oleh penanya nantinya adalah mana yang akan menjadi prioritas utama perusahaan. Membangun sistem tata kelola yang baik terlebih dahulu atau membangun manusia yang kompetensinya sesuai dan karakteristik yang jujur dalam menjalankan roda perusahaan. Untuk itulah pada seminar ini menarik untuk dikupas, terutama nanti akan dibantu oleh para narasumber yang sudah kompeten tadi dengan background-nya untuk memberikan parameter-parameter untuk menjawab tantangan internal tersebut. Mana yang menjadi prioritas? Good man atau good system? Sekian pengantar dari saya. Selamat mengikuti e-seminar dan semoga e-seminar ini akan bermanfaat dan menjadi berkah buat kita semua. Amin. Shalom. Om Santi Santi Santi. Om Sabe Sata Bawantus Kitata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bapak Benadi. Itulah tadi teman-teman ya, sedikit sambutan dari Bapak Ben terkait tema kita pada hari ini, yaitu good system versus good man versus good system. Nah, tadi juga sudah kita dengarkan bersama bahwasanya pemaparan dua narasumber kita, Kak Syarifah dan Pak Syahir, sangat jelas dan lengkap banget gitu. Kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Namun sebelumnya kita break sebentar, mungkin operator akan menayangkan beberapa video. Dipersilakan kepada operator. Muka. Nah, seperti yang sekarang kita lakukan gitu. Kalau misalkan dulu
mungkin di perusahaan itu atau kalau di perusahaan saya mungkin dulu itu kita kalau misalkan cuti ataupun pengajuan itu masih pakai paper base gitu, jadi masih pakai form kemudian ditandatangan. Nah, dengan adanya sistem ini akan mempermudah juga mempercepat waktu, mempermudah, bisa mungkin diajukan dengan aplikasi dari jarak jauh sehingga tidak perlu lagi seseorang untuk datang ke kantor gitu. Kemudian yang ketiga ini adalah meningkatkan kualitas SDM. Nah, meningkatkan data yang akurat dan cepat ini tentu sangat berpengaruh pada kinerja SDM-nya, pada kinerja kita manusianya di sebuah perusahaan. Nah, kualitas SDM tentunya dengan adanya peningkatan informasi ini juga seiring berjalannya waktu akan semakin meningkat. Yang terakhir, ini yang juga sangat diharapkan oleh semua organisasi atau perusahaan yang pastinya adalah untuk menekan biaya operasional. Jadi, kalau misalkan kesalahan sudah diminimalisir, kemudian produktivitas manusianya, orangnya sudah ditingkatkan, maka kemudian secara bersama-sama kondisi ini akan menurunkan biaya operasional bagi perusahaan. Ini tentunya adalah hal yang diinginkan oleh semua perusahaan atau organisasi, yaitu balik lagi ke prinsip ekonomi, dengan biaya yang sekecil-kecilnya kemudian kita akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, next slide. Next slide. Oke. Nah, ini dia ada kita teman-teman mungkin pernah mendengar namanya Edward Deming. Ini beliau merupakan seorang dosen juga, kemudian seorang peneliti, seorang ahli statistik dari Amerika. Nah, beliau punya pernyataan a bad system will beat a good person every time. Ini maksudnya apa sih sebenarnya yang dimaksud sama Edward Deming ini? Jadi, yang coba disampaikan oleh Dr. Deming dari kutipannya tersebut itu bukanlah sebuah upaya untuk membuat orang berhenti mencoba gitu. Jadi, maksudnya sistem yang baik itu akan mengalahkan sistem yang buruk itu akan mengalahkan orang yang baik. Maksudnya bukan untuk menghentikan orang untuk berupaya, karena kegagalan itu sebetulnya pasti. Tapi itu adalah sebuah upaya untuk membuat orang memahami bahwa sistem itu penting loh gitu. Itu membuat orang untuk paham bahwa sistem itu penting, sesuatu yang sudah tersistem dia akan bisa berjalan walaupun orangnya berubah. Contohnya gini, ada yang namanya ISO. Ya, beberapa ISO, misalkan ISO standar manajemen, ISO lingkungan, bahkan ISO anti suap pun sekarang ada. Nah, kalau sudah ada ISO, berarti kan sudah ada SOP-nya masing-masing nih, sudah ada aturannya, rule-nya gimana sih, prosedurnya, langkahnya. Sementara orang ini akan berubah. Orang itu berubah bisa rutin ya, entah tiap bulan, setahun sekali, atau kita nggak tahu, orang itu keluar masuk berganti di satu perusahaan, di satu organisasi, orang itu keluar masuk akan berganti. Tapi jika sudah ada sistem gitu, sistem yang baku, maka orang ini akan berjalan mengikuti sistemnya gitu. Jadi orang-orang yang baru ini tidak kehilangan arah karena sudah tersistem. Atau contohnya lagi, misalkan kalau kita tahu KFC, McD ya, jualan ayam. Kenapa sih kok antara McD yang satu sama McD yang lain ini rasanya sama gitu? Rasanya bisa sama persis. KFC yang satu dengan KFC yang lain di Indonesia ya, rasanya pasti bisa sama persis. Kenapa? Karena dia sudah punya sistem, sudah punya standarnya. Oh, minyaknya ini digoreng harus suhunya sekian. Tidak boleh lebih dari sekian. Kemudian waktunya juga diatur. Waktu menggorengnya adalah sekian menit, sudah ada timernya. Kemudian tepung dan bumbunya juga sudah diatur. Berapa berat komposisi tepungnya, berapa banding berapa komposisi airnya, kemudian bumbu A ini yang harus dimasukkan berapa, bumbu B yang harus dimasukkan berapa takarannya. Jadi dia sudah ada standarnya. Sudah ada standarnya, siapapun yang melakukannya, siapapun yang goreng, gitu, di gerai manapun rasanya akan sama pastinya gitu. Oke, next. Oke, boleh di next.
Oh ya, ini mengenai Deming tadi ya, beliau merupakan sering disebut sebagai father of quality. Kalau teman-teman pernah belajar mengenai TQM, Total Quality Management, beliau adalah salah satu tokoh yang ada di balik TQM itu. Jadi Deming ini dikenal dengan Deming filosofi yang mengajarkan bahwa penggunaan manajemen yang tepat dan baik akan membawa organisasi untuk meningkatkan kualitas mereka. Nah, dengan meningkatnya kualitas, maka secara bersamaan akan mengurangi biaya-biaya dalam organisasi tersebut. Ini yang tadi juga sudah dijelaskan, salah satu manfaat dari sistem informasi adalah untuk menurunkan biaya organisasi. Kemudian, next. Ya, penerapan sistem manajemen yang baik itu merupakan kunci sukses sebuah perusahaan. Nah, kalau tadi kita sudah bicara mengenai sistemnya, sekarang di next slide kita akan coba bahas mengenai manusianya, kitanya, man-nya, person-nya, human-nya, orangnya yang ada di dalam ini yang menjalankan organisasi tersebut. Nah, sumber daya manusia ini merupakan kemampuan terpadu interaksi antara daya pikir yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dengan daya fisik, dengan kecakapan dan keterampilan yang kita punya masing-masing manusia. Nah, ini kalau di next selanjutnya, ya, mengutip salah satu apa yang disampaikan oleh seorang psikologi dari Amerika, Robert Sandberg. Ini dia mengatakan bahwa kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk merancang dan memilih lingkungan dunia yang nyata yang relevan dengan hidupnya untuk beradaptasi dengan dirinya. Jadi untuk menjalankan sebuah sistem harus ada manusianya tentunya, ada orangnya. Orangnya yang seperti apa? Good person, good man. Nah, jadi gabungan antara good person dan good person ini, manusia yang baik itu merupakan faktor yang penting dalam sebuah progres pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Karena manusia ini, orang ini merupakan satu ciri utama dari sebuah organisasi. Jadi di mana harus ada manusianya, pasti ada strukturnya, dan juga mempunyai tujuan yang sama. Oke, bisa di next. Ini dia tadi sudah saya sebutkan, sumber daya manusia yang baik merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan manusia. Nah, jadi gimana sih sebenarnya? Tadi dijelaskan harus sistemnya yang baik. Sekarang harus manusianya yang baik. Jadi sebetulnya good man atau good system yang harus diutamakan, yang harus jalan duluan. Nah, jadi jawabnya sebenarnya kita harus melakukan keduanya secara serentak, membangun bersama-sama. Karena sistem yang baik itu juga dibangun oleh orang-orang yang cerdas, oleh orang-orang yang baik. Karena itu pendidikan juga menjadi sebuah kunci untuk mengatasi persoalan ini. Gitu. Jadi antara good man atau good system keduanya harus berjalan bersamaan, beriringan. Gitu ya. Teman-teman jadi tidak melulu harus, memang betul mungkin kalau ada yang berpendapat bahwa harus sistemnya dulu nih, orangnya nggak bagus nggak apa-apa gitu, karena nanti kalau sudah ada sistem siapapun bisa menjalankan gitu. Ada mungkin yang berpendapat begitu, tapi belum tentu juga ya gitu. Kalau memang sudah ada sistemnya tapi tidak bisa dijalankan dengan baik oleh orangnya, tidak memiliki behavior yang baik untuk menjalankan sistem tersebut, belum tentu juga apa yang sudah ditetapkan dalam sebuah standar operating procedure itu bisa dilaksanakan dengan baik. Atau ada yang berpendapat juga, oh harus orangnya dulu, karena yang menciptakan sistem ini adalah orang gitu. Tapi orang juga bisa berubah, orang juga bisa berganti kan. Loh, kalau orangnya berganti, bagaimana menjalankan satu organisasinya gitu dengan standar yang sama. Ya, karyawan KFC-nya berubah-ubah nih, yang goreng ganti-ganti nih. Kalau tidak ada standarnya, rasanya akan beda. Tetap harus dibuat standarnya dulu, supaya siapapun yang goreng nanti, karyawan itunya keluar masuk, resign, rasanya hasilnya akan tetap bagus gitu, akan tetap sama rasanya. Gitu. Jadi tetap harus dilaksanakan, dijalankan secara bersama-sama. Gitu. Jadi sampai di sini mungkin sepertinya sudah slide-nya di next. Oh ya. Next lagi. Oh ya, sudah selesai sepertinya. Ya, itu mungkin yang dapat saya sampaikan buat teman-teman semua. Silahkan nanti kalau misalkan ada pertanyaan,
Ini kenapa saya buat singkat karena sebetulnya lihat waktunya kok singkat ya gitu. Waktunya kan cuma dikasih 30 menit. Ya, jadi saya khawatirnya tadi nggak keburu waktunya. Terima kasih, gitu saja. Mungkin saya kembalikan ke Hamidah. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Sarifah, luar biasa. Aku itu dan kita mengetahui, kita melihat bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi, sehingga adik-adik ini sudah bisa mempersiapkan diri dari sekarang. Jangan sampai ketika lulus baru mulai gitu ya. Nah, di sini saya coba formulasikan dengan title Understand You and Role in the Future. Jadi memahami diri sendiri, mempersiapkan, dan mengetahui future itu seperti apa. Future of work itu seperti apa. Tadi sudah sedikit penjelasan terkait dengan CV singkat saya. Jadi memang saya berkarir sekarang ini di PT Aviasi Pariwisata Indonesia. Sebagai informasi, PT Aviasi Pariwisata Indonesia itu holding yang membawahi Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, PT Hotel Indonesia Natur, Sarinah, kalau Sarinah semua mungkin tahu ya. Kemudian Taman Wisata Candi itu yang mengelola Borobudur, Prambanan, Ratu Boko. Saat ini juga dikasih kewenangan untuk mengelola Taman Mini. Jadi nanti sebentar lagi 2023 itu Taman Mini akan hadir dengan konsep baru. Kemudian ITDC itu perusahaan yang kemarin Mandalika, MotoGP, WSBK. Nah, kemudian HIN, Hotel Indonesia Natur, hotel-hotel yang di bawah BUMN, itu semua di bawah PT Aviasi Pariwisata Indonesia. Jadi kami punya karyawan kurang lebih ada sekitar 28.000 gabungan dari 6 perusahaan tersebut. Nah, saat ini saya sebagai Vice President of Human Capital Business Partner, dan sebelum di sini saya mengawali di Angkasa Pura II, mulai dari manajer, ya, Performance Appraisal Manager, kemudian Public Relation Manager. Saya sempat jadi GM Bandara Sultan Taha Airport di Jambi, mungkin teman-teman ada yang dari Jambi. Kemudian di VP Komersial, Aeronautika, Airport Business, Commercial Policy, dan sebelum pembentukan holding 1 tahun sebelumnya saya menjadi salah satu leader di dalam PMO, Project Management Office, untuk melahirkan adanya holding, yaitu PT Aviasi Pariwisata Indonesia. Pendidikan saya di S1-nya Hukum Bisnis di Universitas Islam Bandung, kemudian S2-nya di MBA UGM Gajah Mada, dan karena saya memang berkarir sebelumnya di airport, saya juga pendidikan pernah internasional airport profesional. Jadi gelarnya tuh IAP, privilege-nya bisa bekerja di airport-airport di seluruh dunia. Mungkin itu sedikit singkat dari saya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kita akan bicara, ya, saya akan coba sharing, dan karena ini mulai waktu-waktu yang enaknya tidur siang pasti adik-adik kan. Tapi karena mungkin dari sekolah ada tugas, ya, dari kampus ada tugas, mau nggak mau harus mengikuti sesi seminar ini. Nah, saya memahami hal tersebut, jadi mungkin teori dari saya akan sedikit, saya akan lebih sharing experience, sharing pengalaman, sehingga adik-adik dapat insight bahwa, oh seperti apa sih dunia kerja, seperti apa sih hal-hal yang mungkin bisa jadi gambaran atau bekal buat adik-adik sekalian. Dalam presentasi saya ada 5 outline. Pertama, saya akan bicara tentang the future of work. Dunia kerja di masa depan itu akan seperti apa? Dalam 1-2 tahun atau dalam 10 tahun ke depan itu akan seperti apa? Kemudian yang kedua, saya akan bicara tentang generation in the workplace today. Generasi dalam konteks workplace hari ini seperti apa? Terbagi dalam beberapa generasi. Kemudian yang ketiga, ini yang ada masuk dalam kategori ini, Gen Z ini. Apa sih sebenarnya Gen Z ini yang mereka inginkan? Kemudian yang keempat, mempersiapkan Gen Z ini menjadi future leader. Apa yang harus dipersiapkan? Nah, yang terakhir, bagaimana kita
bagian dari warga dunia, pastinya harus ada kontribusi milenial siapa, dan itu kebetulan sudah tersusun Sustainable Development Goals, di mana nanti generasi milenial Indonesia akan diukur kontribusinya seperti apa. Oke, saya akan mulai dari slide The Future of Work. Slide ini bicara tentang It's Our People. Waktu nanti adik-adik lulus, ya, adik-adik mahasiswa lulus, kemudian kan pasti ada yang pengen bisnis, ada yang pengen jadi karyawan, ada yang mungkin pengen melanjutkan sekolah, apapun aktivitas itu, apapun organisasi yang akan dimasuki, kembali it's about our people. Jadi saya cerita sedikit, kalau perusahaan yang baru terbentuk atau baru berdiri, itu dia punya cara berpikirnya pelanggan, kemudian pendapatan, baru karyawan. Clients, revenue, baru employee. Itu kalau perusahaan yang baru berdiri. Tapi kalau perusahaan yang udah matang, yang udah mature, Pertamina, BRI, Telkom, perusahaan-perusahaan besar, sebagaimana perusahaan yang, itu saya bicaranya BUMN ya, tapi ada juga yang swasta, BCA, Jarum, itu sistemnya lain lagi. Employee, clients, baru revenue. Apa yang saya ingin sampaikan dalam konteks ini adalah, pertama, apapun tujuan dari sebuah organisasi, yang menjadi concern utama mereka adalah people. People means employee-nya. Nah, kita, ya, termasuk ada yang tidak akan bekerja, itu kan adalah bagian dari people. Sehingga people menjadi concern, dan kita bersaing. Kita bersaing di dalam dunia yang tidak sedikit orang yang berada di sini, orang yang berlomba-lomba untuk masuk ke dalam satu lingkungan, sehingga yang akan dilihat adalah kompetensi, kapabilitas. Oh, Mas Ir, kan ada juga, misalnya karena koneksi segala macam. Betul, saya tidak mengesampingkan itu. Tapi bayangkan orang yang masuk hanya karena koneksi, tapi dia tidak punya kompetensi, kapabilitas. Pada akhirnya ketika masuk dalam lingkungan tersebut, dia akan tersingkir karena dia kalah bersaing. Tapi kalau Anda punya kompetensi, kapabilitas, ditambah dengan koneksi, itu akan sangat baik, sangat lengkap. Dan itu harus dipupuk, harus dibekali, harus di-create, dipersiapkan dari saat mulai kuliah. Makanya concern ini adalah, what is the most competitive advantage of an organization compared to others? People. Semua perusahaan, pada ujung-ujungnya, begitu dia berbicara tentang clients, berbicara tentang revenue, ya, klien pelanggan, revenue pendapatan, ujung-ujungnya adalah people. People yang mendeliver hal tersebut. Nah, berikutnya saya ingin gambarkan tentang the future of work. Ini saya kutip dari Jacob Morgan. Jacob Morgan ini, dia salah seorang penulis, dan dia juga salah seorang trained futurist. Jadi dia membayangkan masa depan itu akan seperti apa, dinamika yang akan terjadi seperti apa, hal-hal yang harus dipersiapkan itu seperti apa. Saya tidak akan mengulas satu persatu. Jadi kalau misalnya adik-adik lihat di slide yang tertayang, ini ada yang warna biru dan hijau. Ini artinya yang biru ini akan bergeser ke yang hijau. Sebagai contoh, misalnya, sisi sebelah kiri, set hours and location. Kalau dulu mungkin masih zaman saya juga, bahkan sampai hari ini mungkin ada juga organisasi yang masih seperti itu ya, ada perusahaan masih seperti itu. Set hours and location. Dalam bekerja, dia itu harus ditetapkan jamnya. Misal, masuk jam 8. Mungkin zaman ayah ibunya adik-adik kan masih seperti itu. Masuk jam 8, pulang jam 4. Atau masuk jam 9, pulang jam 5. Saat ini udah nggak seperti itu. Bahkan 2-3 tahun ke depan nggak akan seperti itu lagi. Orang saat ini juga seperti itu. Apa itu yang terjadi?
Kita udah nggak berbicara tentang jam. Saya sekarang masuk kantor nggak jam 8, jam 4. Saya masuk kantor bisa jam 10, bisa jam 11, tapi mungkin jam 8 sampai jam 10 sebelum saya sampai di kantor, saya udah tetap bekerja lewat gadget dan segala macam fasilitas yang digunakan. Jadi flexibility itu sebagai salah satu contoh. Nah, kemudian saya ingin bicara tentang evolution of the employee. Ini kalau pas, ini masa lalu, future masa depan. Tadi saya udah bicara tentang work 9 to 5. Kalau sekarang kan enggak. Kami ini ya, pada saat kemarin COVID, yang benar-benar work from home 2 tahun, itu kan bekerjanya dari mana aja. Dari mana aja, dan juga, ya ada jeleknya juga, kapan saja. Jadi hari Sabtu, hari Minggu, kalau misalnya bos pengen ngajak meeting, ya no reason. Kita kan nggak bisa bilang hari sekarang cuma tetap di rumah juga pada saat zaman-zamannya COVID ya. Nah, itu tidak berhenti hanya pada zaman COVID. Ini akan berubah. Industri sudah berubah. Sehingga organisasi ke depan, mereka akan work anytime, work anywhere. Nah, kemudian ada yang ketiga, ini use company equipment. Jadi kalau kita masa lalu datang, kita tuh menggunakan peralatan yang memang disediakan oleh kantor. Kalau yang sekarang kan enggak, dan equipment-nya itu ada di kantor. Kalau sekarang kan enggak, any device. Bahkan kita nggak kadang-kadang nggak perlu laptop, cukup dengan HP. Tapi memang pada ini ya, pada level tertentu ya, karena kalau misalnya levelnya masih officer, pasti dia butuh laptop. Kemudian climb the corporate ladder, itu yang pasnya. Jadi kita tuh kayak berkarir itu benar-benar tersusun gitu ya. Sudah ada tangga yang memang ya kita kasarnya analoginya tangga, nggak bisa create on karir. Tapi kalau sekarang kan enggak, kita bisa dengan segala proses, kemudian dengan segala tugas yang diberikan, kita bisa lebih fleksibel. Kemudian predefined work, semuanya disiapin dulu, diidentifikasi dulu, didefine dulu. Kalau misalnya beda dengan apa yang sudah ditetapkan, itu nggak bisa seperti itu. Enggak, sekarang itu customized work. Kemudian information, bicara information. Informationnya semua tertutup. Sekarang udah nggak zamannya. Sekarang share information. Semua serba di-share, sehingga semua orang juga bisa mendapatkan informasi yang sama, tinggal kembali ke orangnya. Ada no voice, jadi can become a leader, relies on email. Ya, kalau bekerja dulu, atau bahkan beberapa tahun yang lalu, semua depend on email. Enggak. Sekarang udah nggak bisa hanya email aja. Seluruh mau kan kadang-kadang mungkin lewat media sosial malah ya. Berikutnya fokus on knowledge. Fokus on knowledge berubah nih menjadi fokus on adaptive learning. Jadi orang itu nggak bisa hanya mengandalkan begitu dia selesai kuliah, dia dapat gelar, kemudian dia ngerasa bahwa dia punya knowledge. Nggak cukup. Dia harus jadi perpetual learning. Jadi dia harus menjadi pembelajar abadi. Even seperti saya, sudah pada level BOD-1, satu level di bawah direksi, saya nggak bisa hanya mengandalkan bahwa, oh saya punya gelar MBA, saya punya gelar IAP, nggak bisa, nggak cukup. Saya harus selalu belajar. Karena memang dunianya berbeda. Jadi kalau adik-adik nanti berpikir bahwa setelah saya lulus, ya, setelah teman-teman lulus, kemudian sudah punya title dan merasa bahwa dengan titel itu cukup, nggak cukup. Harus selalu menjadi pembelajar. Karena belajar itu ya tidak ada habis waktunya sampai dengan habis waktu kita di dunia. Nah, kemudian Recording in yang progress. terakhir, corporate learning and teaching. Jadi corporate learning and teaching itu berubah menjadi democratize learning and teaching. Jadi memang tidak hanya tersistem dari corporate saja, dari korporasi saja, dari perusahaan saja, tapi memang
proses pembelajarannya tuh jadi lebih demokratis, lebih agile. Nah, dari slide ini saya ingin menyampaikan poin bahwa adik-adik harus aware, harus tahu persis bahwa dunia kerja sudah sangat berubah jauh dari apa yang mungkin kita ketahui sebelumnya. Kebutuhannya seperti apa, sehingga persiapkanlah diri. Persiapkanlah diri, dan itu tidak hanya cukup dengan gelar akademis. Jadilah pembelajar abadi yang terus-menerus belajar, sehingga nanti akan lebih kompetitif untuk masuk ke dalam dunia kerja. Oke. Slide berikutnya, ada generasi dalam tempat kerja hari ini. Nah, mungkin generasi yang masih ada di kantor saat ini, generasi sekitar generasi X ya, itu generasi saya tuh. Tapi kalau generasi tradisionalis, baby boomers, itu udah habis, udah pensiun bisa maksudnya. Tapi kalau generasi X sampai kelahiran tahun 80, itu pasti masih ada. Kemudian milenial, itu yang kelahiran tahun 80 sampai tahun 2000. Nah, berikutnya, generation Z after 2000. Nah, ini mungkin generasi adik-adik sekalian gitu ya. Apa yang ingin saya sampaikan lewat slide ini adalah, begitu kita mengenali generasi yang berada dalam workplace today, kita akan tahu sebenarnya apa sih yang mereka inginkan. Dari apa yang mereka inginkan, saya nih sebagai human capital meng-create program-program yang memang sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan feel dari generasi tersebut, sehingga nanti programnya itu tidak jauh panggang dari api. Jadi kalau saya bikin programnya itu untuk lebih masuk kepada generation X, sementara generation X itu di tempat tersebut atau di perusahaan tersebut hanya 5%, dan 95% itu generasi Z dan milenial, maka organisasi itu tidak akan berdampak apa-apa. Karena program tersebut hanya secara efektivitasnya diabsorb untuk 5%, padahal ada 95% nih yang tidak tersentuh. Nah, adik-adik sebagai generation Z itu harus membaca apa yang sebenarnya diharapkan oleh industri, sehingga yang kembali kepada message dari presentasi adalah menyiapkan diri. Nah, di sini saya ingin perlihatkan bahwa apa sih yang sebenarnya generation Z itu butuhkan atau inginkan ketika mereka menjadi employee. Ya, ada beberapa poin di sini, bisa dilihat di slide yang tertayang. Share and care. Dalam dunia kerja, kita nggak bisa lagi sifatnya transaksional. Artinya kayak bos dengan bawahan yang sifatnya perintah, kerjakan, selesai, perintah, kerjakan, enggak. Kita juga harus masuk kepada engage, ya, engage terkait dengan bagaimana future at the company, kemudian care about growth as human being. Jadi care terhadap bagaimana si karyawan itu dia growth atau dia tumbuh sebagai human being. Nah, adik-adik nanti sebagai karyawan tentunya berharap syukur-syukur kita dapat pimpinan yang memang mempunyai share and care yang cukup, sehingga dia juga bisa menjadi mentor dan coach, bukan hanya sekedar jadi bos, membuat mereka tidak fokus dengan pekerjaan. Kemudian biarkan mereka juga menyampaikan pendapatnya, kemudian ngasih ruang buat mereka tumbuh, kemudian discuss tentang pekerjaan, dan jangan lupa bahwa walaupun kita saat ini sudah dibekali dengan berbagai teknologi, komunikasi primitif
dalam konteks human being itu face to face tetap dibutuhkan, sehingga memang nanti ketika dalam dunia kerja kayak jangan sampai berkomentar bahwa ketika diajak rapat sama pimpinan gitu, Pak kita Zoom aja segala macam. Itu pada kondisi tertentu bisa dimanfaatkan, tapi face to face meeting itu beda. Nanti masuk dalam dunia kerja akan terasa itu. Tapi juga saya pikir dalam konteks teman-teman saat ini sebagai mahasiswa, kayak ngerasa juga kan, dan sudah pasti terasa bahwa face to face meeting itu akan berbeda. Oke. Berikutnya kita masih dalam Gen Z. Jack Ma pasti pada tahu ya, Jack Ma seorang entrepreneur dari Cina. Dia bilang, pay attention to those who are 30 years old. They are the internet generation. They are the builder of the world. Jadi memang pada dunia saat ini, kalau dalam sebuah organisasi, kita memang harus memberikan atensi kepada mereka yang masuk ke dalam Gen Z. Kenapa? Karena mereka adalah future leader. Adik-adik pasti pernah dengar tentang kondisi VUCA. Kondisi VUCA itu kondisi volatile. Ya. Volatile itu artinya bisa berubah-ubah. Kemudian U-nya itu uncertainty. Uncertainty itu ketidakpastian. Jadi yang pertama V, volatile, itu dunia itu berubah-ubah. U, uncertainty, itu dunia penuh dengan ketidakpastian. Hari ini bisa begini, besok bisa berubah. Ya kan? Atau pagi BMKG bilang bahwa siang akan ada hujan. Ternyata enggak. Karena semua serba ketidakpastian. Kemudian yang C-nya complexity. Complexity itu kita dijejelin dengan berbagai macam informasi. Kompleks. Nah, dalam dunia kerja itu akan sangat kompleks. Misal, saya sebagai employee misalnya, lagi mengerjakan satu tugas dari pimpinan. Tugas ini belum selesai, udah diminta lagi tugas lain. Karena memang pimpinan memang ada hal-hal yang juga dari atas minta segera gitu ya. Nah, complexity ini ditambah dengan berbagai informasi. Nah, jadi jangan kaget begitu masuk dunia kerja, ini belum selesai udah ada ini lagi. Semua nggak ada prioritas, minta segera. Nah, itu tadi. Karena dunia masuk ke dalam VUCA yang one off-nya adalah salah satunya adalah complexity. Nah, yang terakhir ambiguity. Ambiguity itu serba ambigu. Jadi dia tidak beda dengan ketidakpastian tadi. Ini lebih kepada bisa A, bisa B. Pilihannya itu sangat-sangat tipis bedanya, sehingga apapun itu akan sulit untuk diputuskan. Nah, ini memang harus siap. Generasi Z harus siap dengan ini, karena saat ini pun zaman saya saja kita sudah mengalami itu VUCA. Tapi jangan khawatir bahwa apa yang tadi disampaikan itu ada beberapa hal yang memang perlu dibekali, ya, disiapkan untuk Gen Z untuk menjadi leaders. Gen Z ini ada area-area yang memang bisa dikembangkan, develop. Pertama, leadership style. Nah, di leadership style ini beda ya. Muda itu secara teknis dia bisa punya kemampuan yang sama dengan yang senior. Tapi terkait dengan leadership style, ini memang butuh waktu untuk pematangan dan untuk kepemimpinan. Tapi itu bisa di-develop khususnya dalam konteks kalau di dalam pegawai di sebuah perusahaan, sebuah organisasi, itu di entrepreneurship. Jadi ada pasti pernah dengar istilah entrepreneurship. Kalau entrepreneurship itu bedanya dengan entrepreneurship. Entrepreneurship itu saya membangun bisnis dan bisnis itu adalah milik saya. Tapi kalau entrepreneurship,
saya sebagai karyawan di sebuah perusahaan, saya berlaku sebagai entrepreneurship, tapi itu bicaranya intra. Kenapa? Karena saya dalam sebuah organisasi. Nah, di sini saya mencoba mengembangkan ide-ide, menyampaikan inovasi-inovasi. Nah, makanya adik-adik memang harus dibiasakan untuk berpikir kreatif. Sehingga ketika nanti jadi karyawan, itu akan ada ruang-ruang bagaimana mengemukakan ide, inovasi, sehingga bisa memberikan benefit yang baik kepada korporasi. Jadi untuk developnya itu ada dua, leadership sama satu lagi efisiensi. Nah, efisiensi ini tadi saya sampaikan, kita memang dituntut untuk multitasking. Karena hampir-hampir nggak ada prioritas, semua penting. Nah, itu bagaimana tuh kita mengatur itu sehingga ya jadi bicaranya bukan satu pekerjaan selesai baru mengerjakan pekerjaan lain, tapi kita dituntut dalam satu waktu mengerjakan bersamaan. Nah, itu efisiensinya yang perlu di-develop. Leadership style dan efisiensi bagian yang area yang perlu di-develop dari generasi Z. Tapi ada juga yang bisa dimaksimalkan, ada yang bisa dimanfaatkan dari generasi Z, yaitu apa? Strength-nya. Strength-nya di mana? Ada dua juga. Yang pertama, relational skill. Kemampuan dia menjalin relasi, ya, itu mempunyai kompetensi atau Oke, baik teman-teman semua, kita sampai di sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya langsung boleh langsung raise hand, atau misalkan teman-teman bisa langsung drop aja di room chat ya apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh kedua narasumber kita pada siang menjelang sore hari ini. Jadi buat teman-teman, saya tunggu ya. Dipersilahkan dari sekarang boleh langsung raise hand, nanti saya akan pilih. So, teman-teman bisa langsung drop aja di room chat. Baik, teman-teman semua, mungkin sudah ada yang bertanya ya. Maaf tadi ada sedikit gangguan ya di Zoom saya. Jadi di sini saya akan membacakan ya Pak pertanyaan mungkin ini untuk dua narasumber kita yaitu Pak Syahir dan Kak Sarifah. Di sini ada dari Kak Kristina Hetitri Rahmawati ya. Di sini beliau bertanya bahwasannya bagaimana ketika kita memilih sebagai entrepreneurship, strategi apa yang bisa dilakukan agar bisnis kita dapat bersaing, termasuk di dalamnya adalah mendapatkan SDM yang dapat mendukung bisnis kita dengan kompetitor dan juga mendapatkan keunggulan kompetitif apalagi di era disrupsi saat ini. Mungkin ini maksudnya adalah ketika kita menjadi seorang entrepreneur, Kak, ini ya. Bagaimana sih kita itu untuk bisa merekrut SDM yang memang kita butuhkan gitu. Bagaimana caranya supaya kita tahu, oh ini ternyata memang yang kita butuhin nih. Karena kan kebanyakan nih ya Kak, kebanyakan sesuai dengan pengalaman mungkin
kita merekrut orang yang salah. Kadang itu kan kayak gitu. Akhirnya kerja tidak lama gitu kan Kak. Terus juga keluar masuk, kemudian juga SDM-nya kayak orang-orangnya nggak nyaman. Misalkan ini apakah yang salah sistemnya kita dari perusahaan atau dari orang itu tersebut? Mungkin dari Kak Syarifah terlebih dahulu bisa untuk dijawab Kak. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Ini langsung ya berarti ya. Boleh Kak langsung. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Hetty tadi ya, Christina Hetty ya. Oke, baik. Gini, jadi sebetulnya tidak terlalu banyak perbedaan untuk merekrut antara mau jadi entrepreneur atau di sebuah perusahaan. Yang pertama pasti kita harus tahu dulu yang dibutuhkan. Jadi karyawan yang dibutuhkan spesifikasinya tadi sepertinya sudah dijelaskan juga sama Pak Ahmad Syahrir ya. Spesifikasinya yang kita butuhin seperti apa sih? Jadi kita butuh yang kayak gimana gitu. Pertama itu dulu. Jadi untuk posisi apa, terus kriteria-kriterianya apa, itu harus kita tahu dulu. Dan untuk kebutuhan orang itu kan kita bisa lihat dari dua ya. Bisa dari bisa soft skill, bisa hard skill juga. Ada tambahan satu lagi sebetulnya yaitu behavior ya. Jadi gini, kalau saya misalkan antara kalau skill itu bisa dipelajarin. Jadi lihat dulu nih kebutuhannya. Skill itu bisa dipelajari, tapi balik lagi ke orangnya, behavior-nya. Dia mau belajar atau enggak gitu. Kalau orang yang mau belajar, terbuka dengan pengetahuan baru, terbuka dengan ilmu-ilmu yang baru, kemudian dia bisa apa namanya tune in dengan si pemiliknya gitu, mau berjuang bersama, mungkin saya rasa itu yang lebih diutamakan gitu. Karena gini, tidak semua orang yang pinter gitu, tidak semua orang yang ahli, yang mempunyai background akademisi yang bagus, itu punya satu visi dan misi yang sama dengan kita. Kalau kita mau usaha kan berarti harus visi misinya harus bondingnya harus lebih dekat nih gitu daripada perusahaan. Kalau perusahaan kan skupnya besar kan, tapi kalau entrepreneur kan kita mau buka dari kecil harus yang bisa satu visi misi sama kita dulu, yang bisa bonding. Jadi mungkin itu yang lebih diutamakan, tapi bersamaan juga harus diperhatikan tetap skill-nya gitu, yang dibutuhkan apa. Jadi tetap yang pertama yang dibutuhkan apa, mau carinya yang seperti apa sih gitu. Nah, selebihnya kalau untuk bersaing dengan kompetitor agar lebih kompetitif lagi juga, ya ini mesti bersama-sama dengan owner-nya nih gitu, dengan kita sebagai owner-nya, kita yang mau merekrut, kita maunya seperti apa sih ke depannya. Jadi jangan kita ngambil orang dulu baru menetapkan tujuannya. Jadi kita juga harus punya tujuan yang jelas. Sebagai owner tuh punya tujuan yang jelas dulu, kita maunya apa sih, maunya kemana. Jadi kalau kita sudah punya tujuan, kebutuhannya apa, dipetakan, baru kita bisa memilih gitu. Terus juga menempatkan orang yang benar untuk tempat yang benar. Jadi right man on the right place gitu. Karena tidak semua, misalkan kalau saya saat ini saya disuruh bekerja sebagai akunting, saya nggak bisa pasti gitu. Karena itu bukan bidangnya saya gitu. Jadi tidak semua orang yang nilai akademiknya bagus itu bisa produktif gitu. Dia bisa saja tidak produktif kalau ditaruh atau ditempatkan di tempat yang salah gitu. Jadi positioning itu juga penting. Itu sih kalau dari saya. Mungkin nanti ada tambahan lagi dari Pak Syafril atau Pak Ben atau Bu Cahya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Syarifah. Langsung saja kita dengarkan bagaimana jawaban dari Bapak Syahir. Bapak saya dipersilakan, Pak. Ya, makasih Bu Syarifah, Mbak Hamidah. Jadi kalau saya lihat pertanyaan pertama, itu ada 2 poin ya. Pertama, bagaimana strategi yang akan dilakukan kalau mau entrepreneurship. Terus kemudian yang kedua baru masuk ke SDM. Mungkin kalau yang pertama, saya lihatnya dari sisi strategic management ya. Jadi seseorang ketika dia ingin berbisnis, itu kalau dalam teorinya ya, teori strategic management, kebetulan saya memang belajar strategic management juga S2-nya, ada 2 strategi. Ada namanya Red Ocean strategi sama Blue Ocean strategi. Nah, Red Ocean strategi itu bisnis di mana memang pesaingnya sudah luar biasa.
Nah, yang kedua blue ocean strategi, di mana memang dia harus punya diferensiasi, di mana pesaingnya itu relatif sedikit. Nah, tergantung kembali kepada Mas atau Mbaknya. Apakah ingin masuk kepada bisnis yang red ocean strategi atau yang blue ocean strategi? Kalau yang red ocean strategi, strateginya lain lagi. Kalau blue ocean strategi, strateginya lain lagi, ya kan? Kalau masuk ke red ocean strategi, artinya dia akan siap dengan kompetisi yang luar biasa. Karena misalnya nih, sebagai contoh dia pengen jualan sate. Jualan sate itu kan banyak banget ya yang jual sate gitu. Nah, akan terbagi lagi nih, sate Madura atau sate kambing, sate ayam, sate sapi, ya kan? Nah, dia harus punya diferensiasi. Sebagai contoh, kalau saya nggak salah tuh di Lombok itu ada nama sate rembike gitu ya. Itu mungkin salah satu strategi yang bisa dia ini bahwa dia menghadirkan di Jakarta ini sate rembike itu jarang orang yang punya atau orang yang berjualan itu. Tapi kalau dia sate Madura atau misalnya sate ayam, sate kambing biasa, banyak banget di Jakarta ini, ya kan? Itu kalau di red ocean strategi. Tapi kalau di blue ocean strategi, dia ngelihat bahwa, oh orang kalau jualan sate, bubur ayam, nasi goreng, udah banyak nih. Kenapa nggak jualan jamu? Jamu nggak banyak orang yang berjualan jamu, dan jamu itu bisa dikemas dengan konsumsi kekinian, sehingga itu akan menjadi suatu nilai tambah gitu. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa itu kalau dia mau masuk di blue ocean strategi. Jadi pertama, untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Christina tadi ya, bagaimana strategi untuk menjadi entrepreneurship, tergantung kembali ke Mbak Christina. Mau masuk ke bisnis apa? Bisnis yang red ocean strategi atau yang blue ocean strategi? Itu pertama. Kemudian yang kedua, termasuk di dalamnya mendapat SDM yang dapat mendukung bisnis kita. Nah, tadi Bu Syarifah udah mengulas juga. SDM tiap organisasi itu berbeda-beda, nggak bisa dipukul rata sama. Kenapa? Kembali kepada warna dari organisasi itu. Warna itu akan ditentukan oleh visi misinya. Jadi bicaranya memang harus helikopter view ya. Pertama, sebuah organisasi itu entah itu perusahaan yang sudah mature, perusahaan besar, ataupun perusahaan yang baru dibangun sekalipun, dia harus punya visi. Dia mau jadi apa dengan perusahaan itu? Kalau saya contohkan, saya mau jualan jamu dalam 5 tahun ke depan, saya mau jamu saya itu masuk atau merambah ke seluruh Indonesia misalnya. Maka saya harus breakdown tuh misi yang harus dilakukan apa. Nah, jamu ini, saya pakai contoh jamu ya, ini seperti apa yang akan saya uraikan dalam misinya, itu yang akan menentukan karakter SDM seperti apa yang saya butuhkan. Jadi untuk mendapat SDM yang mendukung bisnis kita itu, kembali lagi kita harus menentukan dulu bisnisnya, strategi bisnisnya, kemudian visi usaha kita mau seperti apa. Jadi jangan adik-adik jangan berpikir bahwa kalau saya cuma baru jualan biasa-biasa aja, saya nggak perlu lah punya visi, enggak. Kalau memang seperti itu, namanya bukan pebisnis, namanya pedagang. Jadi cuma dagang sekedar dapat ya buat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sudah selesai. Tapi kalau mau bicara bisnis, harus punya visi bisnis. Mungkin itu Mbak Hamidah yang bisa saya tambahkan dari yang dijelaskan oleh Bu Syarifah. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Syarifah dan Pak Syahir. Jadi, cukup jelas ya Pak, dimana dari tadi Kak Syarifah juga menjelaskan bahwa soft skill itu penting, hard skill juga penting, kemudian behavior tergantung bagaimana perusahaan itu apa yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Kemudian juga tadi Bapak Syahir juga sudah menambahkan di sisi entrepreneur-nya itu seperti apa, ya kan ada blue ocean, red ocean, teman-teman juga mungkin sudah tahu bagaimana kita membuat, misalkan kita lagi membangun bisnis, ya kan, bagaimana kita membuat perbedaan yang kita mau jualan yang beda nih gitu, aku nggak mau sama kayak dia, atau memang kita siap gitu, siap yang red ocean tadi, siap untuk bersaing dengan kompetitor-kompetitor lain gitu. Jadi cukup jelas ya untuk Kak Christine. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Hidayat Mukni, Hidayat Mukti ya. Hidayat Mukti mungkin ini sebenarnya sudah dijelaskan tadi, mungkin Kak Hidayat kurang sinyalnya buruk atau kurang mendengarkan gitu kan ya.
Nah, di sini juga dua narasumber akan menjelaskan kembali mungkin mengapa sih good man dan good system itu disandingkan gitu, Pak. Apakah keduanya bersifat tolak belakang atau saling mendukung gitu, Pak? Boleh mungkin dijelaskan kembali, Pak. Kepada Pak Syahir mungkin terlebih dahulu, Pak, dipersilakan. Oh iya, ya maaf, sempat tadi belum di-unmute. Pertanyaannya apakah good man sama good system itu bertolak belakang gitu ya? Iya, bertolak belakang. Tadi sempat sudah disampaikan juga oleh expert Bu Cahyati bahwa ini saling melengkapi. Dan hal ini tidak bisa di-create atau dibangun secara parsial, artinya masing-masing gitu ya. Tapi harus simultan, harus bersamaan. Jadi kalau misalnya saya analogikan sebuah contoh gitu ya. Dan saya mengalami itu, saya sharing pengalaman ya. Kami di holding ini baru 1 tahun. Jadi kita punya anak-anak perusahaan yang sudah lahir puluhan tahun ya, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Sarina, Hotel Indonesia Natur, ITDC maupun TWC. Itu rata-rata sudah di atas 30 tahun. Holdingnya sendiri baru 1 tahun. Jadi ini perusahaan baru ya, yang benar-benar kosong. SDM-nya itu diambil dari perbantuan setelah diseleksi dari masing-masing member yang tadi saya sebutkan. Sistemnya, SDM yang masuk hari pertama tadi, itulah yang untuk bangun sistem. Nah, ini simultan. Jadi kalau pertanyaannya apakah bertolak belakang? Tidak bertolak belakang. Tapi harus saling mendukung, dan untuk membangunnya, untuk membentuknya, itu nggak bisa kita bikin sistem dulu, kemudian SDM-nya atau good man-nya nanti gitu, nggak bisa. Beriringan. Lalu apa yang akan dihasilkan ketika nanti sistemnya terbentuk, kemudian juga orang-orang itu terlibat di dalam sistem tersebut, sistem itu secara waktu, dia dengan segala dinamika organisasi, dia akan menseleksi. Tanpa kita sadari, dia akan menseleksi sehingga akan tersisa good man tadi. Good man itu tidak hanya dalam kapasitas dia orang baik, atau dia orang cerdas, ya, tapi good man itu orang-orang yang saya melakukan terminologi sendiri bahwa good man itu orang-orang yang cocok dengan organisasi. Orang-orang yang akan mensupport bagaimana organisasi mencapai visinya. Jadi kembali untuk menjawab pertanyaan, tidak bertolak belakang, justru itu saling mendukung, sangat related, dan ngebangunnya harus bersamaan, harus simultan. Nggak bisa nunggu sistem jadi baru good man-nya terbentuk, nggak bisa. Justru sistem bersamaan dan dia akan menseleksi sehingga akan tersisa nanti good man untuk korporasi tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Syahir. Lanjut ke Kak Syarifah, dipersilakan Kak. Ya, baik. Terima kasih. Ini rasanya kalau untuk pertanyaan yang sama sudah jelas ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Cahya, disampaikan sudah Pak Syahril juga. Jadi itu sudah jelas tidak bertolak belakang, melainkan saling mendukung. Tadi saya sudah sampaikan juga itu harus beriringan. Jadi mungkin saya rasa untuk pertanyaan ini cukup ya. Tidak perlu ada tambahan lagi ya. Ya baik, terima kasih. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin ada dari Kak Syarifuddin Syarif. Ya kan, beliau bertanya bahwasannya apa saja sih yang menjadi faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun sebuah sistem agar bisa lebih baik atau efektif gitu. Kan di sini apakah sistem dulu atau SDM dulu yang diprioritaskan? Tadi sebenarnya sudah disampaikan juga ya bahwasanya harus bersamaan. Mungkin ini dalam case-nya biasanya kan Pak banyak itu ya di perusahaan-perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang masih di daerah terpencil banyak yang mengutamakan SDM terlebih dahulu. Nah ini case-nya beda lagi nih Pak. Kalau di daerah Jakarta mungkin mereka karena sudah paham teknologi, mereka SDM dengan sistemnya bisa berjalan beriringan. Nah, bagaimana dengan yang ada di daerah nih, Pak? Gitu mungkin case-nya seperti itu ya. Mana yang lebih diprioritaskan gitu. Sedangkan di sini juga Mas Syarifuddin mengatakan bahwa aset penting perusahaan adalah karyawan atau SDM. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Syahir dan Kak Alvia? Mungkin Kak Alvia terlebih dahulu dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih.
Jadi tadi kalau penjelasan mana yang lebih penting dan bertolak belakang atau tidak, itu sudah jelas keduanya penting dan harus berjalan beriringan. Terus tadi juga sudah sempat disinggung sama Bu Cahya, kalau yang mana yang lebih dahulu, itu Bu Cahya tadi sudah bilang memang man-nya lebih dahulu, orangnya. Nah ini terutama untuk mungkin perusahaan atau organisasi yang belum punya sistem. Jadi kalau memang belum sama sekali belum ada sistemnya, mereka belum punya sistem, belum punya SOP, ya tentunya sistem itu kan lahir dari pemikiran manusia ya, lahir dari pemikiran orang-orang. Jadi yang mungkin lebih dahulu adalah orangnya gitu, orang-orang good person, good man, orang-orang tim yang solid, good team tentunya untuk membuat sebuah sistem yang bagus juga. Tapi kalau memang di perusahaan-perusahaan besar yang mungkin sistemnya sudah ada, apalagi terlebih kalau di perusahaan pemerintah ya, dimana kalau perusahaan pemerintah itu justru sudah ada jelas rule-nya itu regulasi pemerintah gitu, ada mereka punya, pemerintah tuh punya PP tersendiri gitu. Nah itu sudah berjalan sistemnya, jadi harus tetap beriringan. Jadi kalau sistemnya sudah ada, tetap beriringan untuk menciptakan satu tujuan perusahaan yang lebih baik lagi, profit yang lebih bagus lagi. Jadi sistem sama orangnya itu harus berjalan beriringan gitu. Nah, betul memang dikatakan kalau orang itu merupakan aset penting bagi sebuah perusahaan. Tadi ini jelas clear sudah dijelaskan oleh Pak Syahrir mengenai perusahaan yang sudah mature dengan perusahaan yang masih baru gitu, masih rintisan. Kalau yang perusahaan baru tadi cenderung lebih ke revenue-nya dulu baru employee. Tapi kalau perusahaan yang sudah besar, sudah mature nih, sudah dewasa gitu ya, perusahaan sudah grow up, itu employee dulu yang apa namanya di treatment untuk mengembangkan sebuah perusahaan itu, baru kemudian apa namanya revenue perusahaan itu akan mengikuti gitu. Jadi jika sudah ada orang-orang yang baik di dalamnya, ada tim yang solid, ada tim yang baik, maka tim ini, orang-orang ini tentunya akan menghasilkan profit buat organisasi atau perusahaan itu akan mengikuti, sudah pasti gitu. Terima kasih. Oke, jadi penyampaian dari Kak Syarifah juga cukup jelas ya untuk Kak Syarifuddin Syarif, bahwasanya kita kan memang apa namanya, kita harus bagus terlebih dahulu karena sistem itu diciptakan dari orang-orang yang memang punya ide-ide kreatif terkadang ya kan. Tapi setelah itu tetap kembali lagi ke poin kita yang pertama tadi yang sudah dijelaskan, bahwasanya kita sepakat bahwasanya good man dan juga good system itu harus jalan beriringan, tetap harus bersama-sama, tidak bisa dipisah-pisah gitu kan untuk mencapai tujuan gitu. Bagaimana tanggapan Bapak Syahir? Apakah ada yang ingin disampaikan? Gitu Pak, dipersilahkan. Saya kira cukup, Mbak Hamidah, penjelasannya Bu Sarifah. Saya nggak ngerti. Baik, mungkin kita lanjut satu lagi ya, pertanyaan terakhir. Jadi buat teman-teman, mohon maaf nih kalau misalkan ada pertanyaan yang tidak terbaca ya kan, terbaca atau tidak dijawab di saat sesi ini. Tapi teman-teman bisa langsung ya ke Pak Syahri ataupun Kak Syarifah, boleh banget sharing-sharing di jam luar gitu kan, bebas gitu kan, boleh kan Kak? Kak boleh ya? Ya boleh. Di sini ada yang bertanya yaitu Gibran. Bagaimana seringkali di sebuah perusahaan melakukan efisiensi. Nah, satu orang merangkap jabatan nih Pak, gitu kan. Alasannya mendasari adalah karena sistem yang baik tentunya akan membuat jejaring pengaman jika ada fraud dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu terkait kasus di atas? Tentunya efisiensi manusia akan membuat profit perusahaan makin besar. Nah, kan ini bagaimana pendapat Kak Syarifah dan Ahmad Syahir nih, satu orang rangkap jabatan nih, bagaimana? Mungkin Pak Syahir terlebih dahulu boleh Pak? Rangkap jabatan ya? Iya. Ya, saya menjawabnya dengan pengalaman pribadi aja ya. Jadi memang dalam karir saya beberapa kali saya harus merangkap jabatan. Dan itu yang tadi saya sampaikan di salah satu hal yang harus kita persiapkan. Dalam kondisi di dalam dunia kerja, kita itu nggak bisa dengan persepsi kita bahwa satu tugas selesai baru tugas lain akan diberikan. Kenapa? Karena ekspektasi pimpinan kan berbeda, ya kan?
Dan kita juga harus tahu bahwa pimpinan kita juga punya pimpinan lagi yang memang mengekspektasi juga kan ke pimpinan kita. Jadi pada saat yang bersamaan mungkin kita bisa ngerangkap lebih dari dua jabatan. Dan saya ingin sharing ke teman-teman, adik-adik mahasiswa bahwa terimalah itu sebagai sebuah tanggung jawab gitu ya. Bahwasanya mungkin tidak akan optimal. Tentunya pimpinan punya toleransi, ya kan? Toleransi bahwa bapak atau ibu pimpinan kita pasti menyadari bahwa tugas yang diberikan itu tidak sedikit. Tapi dari sisi kitanya, jangan pernah milih-milih kerjaan. Dalam pengertian nggak mau, kemudian ngedumel gitu ya. Terima aja karena kita nggak pernah tahu bahwa itu mungkin bagian dari evaluasi pimpinan atau juga bagian dari pengkayaan kepada diri kita sendiri, ya. Pengkayaan karena misalnya kawan kita bisa menguasai 1-2 bidang, kalau kita dapat lebih, ya mungkin kita bisa menguasai lebih, dan hal itu bisa kita dapatkan di saat yang bersamaan. Dan multitasking tadi memang sangat-sangat dibutuhkan, dan jadi orang yang bisa manage bukan hanya manage diri ya, tapi bagaimana manage kerjaan, karena memang kita tidak akan dihadapkan pada satu pekerjaan sampai tuntas selesai baru ada kerjaan lagi. Sangat-sangat berbeda. Mungkin saya sambil izin Mbak Hamidah, saya nyambung tadi saya baca list pertanyaan, ada satu pertanyaan yang menurut saya bisa saya sambungkan ya. Ini dari Mbak Siva Naura. Mbak Siva menanyakan apakah keadaan di dunia kerja, berapa persen sih sebenarnya yang akan digunakan di dunia kerja dari yang di kuliah gitu ya. Tuh, Bu Sarifah udah senyum-senyum. Sebagai alumnus pasti mau bilang nggak ada gitu ya. Hampir nggak ada. Jadi ketika kita masuk di dunia kerja, apa yang diberikan oleh Pak Bernardi dan juga Pak Ibu dosen lain itu modal ya. Tapi jangan berpikir bahwa itu semua akan kita dapatkan plak-plak seperti yang kita dapatkan di dunia kuliah, di bangku kuliah. Enggak. Sangat berbeda. Dan boleh jadi nih kita akan mulai dari hal yang kita akan bertanya, ini apa sih? Kok kerja gini banget ya? Itu pasti. Kok kerjanya gini banget gitu. Kayak kita ngerasa kita S1 gitu ya. Kita ngerasa S1 tapi kerjaannya tuh kayaknya clerical banget segala macam gitu. Nah, itu yang menurut saya harus dipersiapkan mental. Jangan sampai waktu masuk ke dalam dunia kerja jauh ekspektasinya gitu ya. Jauh ekspektasinya. Mungkin itu dari saya, Mbak Hamidah. Oke, baik. Terima kasih Pak Syahir. Lanjut ke Kak Syarifah nih. Tadi sudah sedikit disinggung bagaimana sebagai alumni, ya kan? Apakah yang kita dapatkan di perkuliahan itu akan selaras dengan di dunia kerja nih, Kak? Bisa ditambahin. Dipersilakan kepada Kak Syarifah. Baik, terima kasih Pak Syahrir dan Hamidah. Tadi sudah dijelaskan. Kalau Pak Syahrir tadi mungkin dari pengalaman pribadi, saya juga mau jelasin biasanya dari pengalaman pribadi juga. Jadi memang betul, kalau kita sudah terjun ke dunia kerja, tidak boleh terlalu idealis. Oh, ini kerjaan saya, ini bukan kerjaan saya, tidak mau menerima gitu. Kita ambil hikmahnya di balik itu. Satu, berarti kita bisa dipercaya oleh atasan kita. Dan dua, kita akan banyak belajar, karena kalau saya lihat CV saya itu, saya di satu perusahaan, 9 tahun kerja sampai saat ini, itu sebetulnya pindah-pindah divisinya. Gitu, pindah-pindah. Jadi karena kalau kita makin banyak tahu, jadi makin bisa lebih ngerti gitu, lebih ngerti. Nah, pernah mendengar mungkin teman-teman ada istilah yang seperti ini. Berikanlah pekerjaan itu kepada orang-orang yang sibuk. Jangan berikan pekerjaan itu kepada orang-orang yang malas atau nggak punya kerjaan. Kenapa? Karena ketika pekerjaan itu diberikan kepada orang-orang yang sibuk, yakinlah bahwa pekerjaan itu akan selesai. Karena dia sudah terbiasa memanage dirinya, memanage waktunya untuk biasa mengerjakan pekerjaan itu.
gitu. Kalau orang-orang yang cenderung malas atau cenderung, jadi jangan salah, di kantor saya, di tempat saya juga ada orang yang hanya misalkan jangankan di beda departemen ya, satu departemen pun terkadang kita harus saling mengisi karena tidak semua karyawan itu setiap hari masuk. Ada kalanya ada musibah tidak masuk gitu, jadi kita harus saling backup. Itu menolak gitu, deny untuk melakukan itu. Sebetulnya itu adalah kesempatan, kalian harus bisa melihat dari sisi positifnya ya. Di balik itu adalah kesempatan kita untuk tumbuh, untuk belajar. Kalau misalkan pimpinan ini melihat, oh kita bisa, barangkali besok kita mungkin akan lebih di promote gitu. Jadi jangan lihat itu sebagai selalu sisi negatifnya gitu. Jangan lihat selalu sisi negatifnya, kok saya sih, kok saya gitu. Jadi itu yang mesti diingat juga, karena semakin banyak hal yang kita tahu setiap hari, kita semakin sadar harusnya, oh ternyata saya ini masih bodoh dan masih banyak hal yang belum saya tahu. Itu jadi setiap hari kalau kita tambah ilmu baru, berarti kita tambah tahu bahwa kita sebenarnya adalah orang yang nggak tahu apa-apa. Terus kemudian tadi nyambung, apakah yang kita dapat di kuliah nih sama nggak sih dengan yang kita dapat di dunia kerja? Nah tadi Pak Syahril sudah bilang dunia kerja itu kejam ya sebenarnya. Jadi gini, jadi jangan, tapi teman-teman nih jangan menganggap wah kalau gitu buat apa kuliah, tidak. Materi semua yang ada yang diberikan oleh guru ataupun dosen saat kita sekolah, saat kita kuliah itu teramat sangat menunjang untuk kita dunia kerja. Tapi di dunia kerja realnya itu kita harus banyak belajar lagi. Makanya keunggulan Setia Kasih Bangsa nih salah satunya, teman-teman di semester 5 nih semua kan kita sudah diwajibkan untuk kerja ya, untuk magang, untuk kerja. Itu adalah proses belajar. Jadi kalian di awal itu proses, oh begini toh dunia kerja, ternyata harus selain kita bisa skill-nya, kita juga harus bisa membawa diri gitu, behave-nya. Behave kita tuh di dunia kerja gimana sih, kita bekerja sama dengan tim, itu yang tidak dipelajari di ruang kelas, tapi itu dipelajarinya di mana? Nah teman-teman sekarang sudah banyak pelajari di organisasi. Jadi ingat, organisasi itu sangat menunjang. Dan saya banyak belajar dari organisasi, saya dari SD sampai sekarang saya di satu organisasi yang sama, bahkan saat ini saya di organisasi nasional, masih di Pramuka. Jadi di Pramuka itu saya banyak sekali belajar, justru yang kita ambil di dunia yang banyak saya bawa di dunia kerja itu dari organisasi itu gitu. Dari Pramuka banyak berorganisasi, banyak ketemu sama orang. Ya, kalau di dalam kelas kan tidak dipelajari mungkin prakteknya ya. Jadi teman-teman sekarang yang masih kuliah itu kalian banyak-banyak berorganisasi, apapun itu, semua organisasi itu baik untuk diikuti. Di situ kalian akan belajar untuk bisa bersosialisasi sama orang, kemudian bagaimana sih menghandle masalah gitu. Nah, ini yang nantinya banyak dipraktekin di dunia kerja, gimana cara menghandle masalah ini gitu, supaya tidak terlalu pressure, kaget nih baru masuk kok ketemu teman yang begini, ketemu bos yang begini, kok begini gayanya gitu. Itu sih mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sahil dan Kak Syarifah. Jadi intinya ketika kita misalkan dapat pekerjaan atau job yang lebih dari satu, kita harus tetap suzon gitu ya, berpikir positif bahwasanya ini tempat aku belajar nih gitu ya Kak. Jadi langsung aja kayak semangat berpikir positif, udah nggak apa-apa lah tambah ilmu baru. Karena kan tadi Kak Syarifah juga sedikit nyampein bahwa kita itu semakin banyak tahu dan juga akan semakin bisa gitu kan gitu. Jadi buat teman-teman semua itu tadi sesi tanya jawab yang sempat kita bahas pada sore hari ini. Mungkin masih banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu kita terbatas, ya kan. Jadi teman-teman boleh catat ya kan. Tadi Pak Syahir sudah menyampaikan juga beberapa profil beliau dan bisa menghubungi langsung, kemudian juga Kak Syarifah bisa langsung tanya-tanya, sharing-sharing gitu ya, jika ingin menanyakan hal-hal lebih dalam ataupun lebih. Teman-teman, itu adalah tadi sedikit kita sudah break, kita masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelumnya ya, mohon maaf teman-teman, kita ingin mendengarkan terlebih dahulu bagaimana penyampaian dari tim pakar dari dua narasumber kita sudah menyampaikan tadi, kemudian ada tim pakar juga untuk tema seminar pada hari ini, yaitu dari Ibu Cahyati Kumandang, Sarjana
Ekonomi Masjid Manajemen kepada Ibu Cahya. Apakah Ibu Cahya sudah bergabung bersama kita? Siang Mbak Mida. Halo, selamat siang Ibu. Ibu dipersilahkan untuk memberikan tanggapan untuk dua narasumber kita pada siang hari ini. Dipersilahkan Ibu. Sebelumnya saya tes suara dulu, tes suara saya bisa terdengar? Dengar Ibu. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Ben sudah memberikan kesempatan untuk saya hari ini. Juga Ibu Sarifah Alawiyah dan Bapak Ahmad Syahir atas paparannya hari ini, sangat menarik sekali dan bagus sekali tadi ya, bagaimana generasi Z nih, anak-anak kita yang sekarang ini dari semester 3 sampai saat hari ini, mereka akan memasuki dunia kerja nantinya. Jadi kira-kira apa sih, tadi Pak Syahir udah kasih tips-tipsnya, kira-kira nanti apa yang harus dipersiapkan oleh kita semua bagaimana memasuki dunia kerja. Highlight dari saya tadi sebenarnya Pak Ben kan bilang sebenarnya mana yang harus lebih dulu, sistem dulu atau manusia dulu, SDM-nya dulu. Kita bangun yang mana gitu kan. Kalau menurut saya dari paparan tadi Bapak dan Ibu Sarifah maupun Pak Syahir, sebetulnya kedua-duanya penting. Jadi baik itu sistem informasi sistemnya maupun SDM-nya kita harus develop. Cuma mungkin kalau di developnya pertama SDM-nya. SDM-nya kenapa SDM? Karena SDM yang baik dia bisa membangun sistem. Sistem dibangun tanpa SDM juga kayaknya kurang bisa untuk berperan. Jadi kalau sistem dan SDM sama-sama jalan, sama-sama penting, menurut saya dua-duanya sama-sama penting. Sistem tanpa SDM yang baik, SDM yang kompeten, SDM yang ulet, yang tekun, yang jujur gitu kan, sistemnya bisa diakalin. Tapi mana SDM yang bagus juga, sebagus-bagusnya SDM tanpa sistem yang baik, itu juga jadi SDM-nya juga nanti nggak bisa kerja maksimal. Ciri-ciri sebetulnya kalau ciri-ciri good system itu kayak gimana sih gitu kan? Good system itu sebenarnya ada 6 kriteria yang sebetulnya harus kita pahami bersama. Sistemnya itu, kegunaan sistemnya itu apa? Gitu kan? Kemudian apakah sistemnya ekonomis? Maksudnya bisa jalan gitu kan? Kemudian keandalan sistemnya seperti apa? Kapasitas sistemnya sendiri seperti apa? Kemudian kesederhanaan sistem dan fleksibilitas sistem. Sistem di sini bukan berarti sistem yang komputerized gitu. Bukan itu. Bukan hanya itu maksudnya. Jadi sistem itu mulai dari penerimaan karyawan sampai hasil akhir perusahaan itu apa? Profit kan yang diharapkan. Nah, itu semua harus sejalan nih. Jadi mulai dari setting